Bapak Ibu, dalam hal program vaksinasi COVID-19, Koordinator PPKM Darurat kemarin mengunjungi beberapa sentra vaksinasi dan menyampaikan agar memaksimalkan jumlah suntikan vaksin tiap harinya. Kami akan segera menjalin kerjasama dengan platform tiketing digital, platform online lainnya yang akan membantu masyarakat untuk memudahkan akses vaksin dan mempercepat kinerja berbagai sentra vaksinasi. Pemerintah sudah memastikan stok vaksin cukup. Bahkan berdatangan hampir setiap minggunya jutaan dosis baru. Dan vaksinasi terbukti efektif melindungi, mengurangi risiko sakit berat, dan menyelamatkan nyawa. Daftar sekarang juga, lebih dari 45 juta dosis vaksin telah diberikan. Lebih dari 31,5 juta orang telah menerima dosis pertama, dan hampir 14 juta diantaranya sudah mendapatkan dosis kedua. Kini giliran Bapak Ibu yang belum divaksin, segera datang dan dapatkan vaksin, gratis, aman, dan terbukti melindungi dari komplikasi akibat COVID-19. Jangan ragu untuk ikut vaksinasi karena semua vaksin yang diberikan di Indonesia sudah disetujui Badan POM dan WHO. Kini vaksinasi juga sudah mudah didapatkan di banyak tempat tanpa syarat KTP atau domisili. Vaksinasi ditambah prokes ketat dan testing masif dengan sasaran tepat akan menurunkan penularan dan membuka peluang COVID-19 dikendalikan, agar aktivitas masyarakat dapat dibuka kembali. Satu orang atau beberapa orang saja divaksin tidak bisa menghentikan pandemi. Harus kita semua bersama-sama. Secara bersamaan divaksin dan mengetatkan protokol kesehatan, maka virus corona ini dapat kita kendalikan, dan pandemi dapat kita kalahkan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Dalam konteks treatment atau terapi bagi kesembuhan pasien, beberapa jam lalu Menko Maritim dan Investasi, Menkes dan Kabariskrem Polri sudah melakukan konferensi pers yang menyatakan pemerintah telah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan mengenai harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi COVID-19. Hal ini tentunya memberikan kepastian akan harga untuk jenis-jenis obat yang dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19. Sekali lagi, jangan bermain-main dengan nyawa orang lain. Kesembuhan dan kesehatan pasien harus didahulukan sebagai upaya kita menyelamatkan bangsa. Jangan mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Bagi para penyalur, distributor, dan penyedia obat-obatan di atas, ikuti peraturan ini akan ditindak oleh aparat hukum. Atau lebih buruk lagi, Anda akan dimusuhi oleh bangsa Indonesia. Bapak, Ibu sebangsa setanah air, Satgas Penanganan COVID-19 juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 14 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa COVID-19. Secara umum, surat edaran tersebut mengatur bahwa pelaku perjalanan jarak jauh dari dan ke Pulau Jawa serta Pulau Bali yang menggunakan moda transportasi wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil tes negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Surat edaran Dirjen Angkutan Darat, Angkutan Udara, dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan juga sudah menerangkan lebih lanjut langkah teknis pengaturan perjalanan orang dari dan ke serta di Jawa dan Bali.